Klaim Inara Rusli sebagai korban penipuan status pernikahan oleh Insanul Fahmi mendapat kritik keras dari netizen yang berbakti, yang menuduhnya sedang playing victim. Seorang netizen yang budiman meragukan kepolosan Inara, berargumen bahwa dengan statusnya sebagai janda yang pernah dicerai karena perselingkuhan, Inara seharusnya tidak mungkin sebodoh itu dan memiliki kemampuan untuk memverifikasi latar belakang pasangannya. Apalagi di era media sosial, informasi mengenai status lajang atau pernikahan seseorang sangat mudah untuk dicari. Kritik ini diperkuat dengan pertanyaan fundamental. Jika Insanul Fahmi benar-benar duda, mengapa ia memilih menikah secara siri yang tidak diakui hukum negara? Menurut netizen yang budiman, pilihan nikah siri itu sendiri sudah menjadi tanda bahaya yang membantah klaim Inara sebagai korban lugu. Publik diimbau untuk tidak lagi tertipu oleh penampilan Inara yang cantik dan polos, karena ada dugaan ia sedang memainkan permainan yang lebih hebat dan manipulatif di tengah pusaran kasus tersebut. Muncul di beranda mengenai si Inara Rusli yang katanya melaporkan lelaki yang sudah berbohong mengenai statusnya. Tapi menurut aku si Inara Rusli ini sedang play victim. Kenapa? Karena dia ini sebenarnya tahu. Menurut aku dia tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Karena dia udah pernah menikah. Di sosial media juga pasti gampang dicari bagaimana seseorang yang punya istri apa nggak punya istri. Duda apa bukan. Kan nggak sebodoh itu dia. Misalkan aku ini perempuan yang udah pernah diselingkuhi, sudah pernah bercerai, harusnya kan cari tahu. Terus pertanyaan yang sangat besar untuk si Inara Rusli harusnya. Why dia ini kalau betul-betul sudah duda, kenapa mau menikah siri? Seharusnya kan dari situ pertanyaan besar. Jadi nggak usahlah sok-sok lugu ya kan. Dulu-dulu kita kasihan gitu, waktu dia diselingkuhin sama mantannya. Tiba-tiba sekarang dia selingkuh dengan suami orang. Play victim ya kan. Kita tertipu dengan penampilannya, dengan kecantikannya, dengan keluguannya. Ternyata permainan dia lebih hebat ya. Luar biasa sih. Jadi kita nih bukan orang bodoh ya, netizen ya kan. Masa janda anak 3 bisa dibohongin? Kan nggak mungkin. Sebegitu luasnya sosial media ini. Masa nggak tahu cara mencari lelaki yang beristri apa enggak? Kalau memang dia betul-betul duda, pasti dikenalin ke kantornya, pasti dikenalin ke keluarga, pasti dibawa kemana-mana. Itu ciri-ciri laki-laki yang tidak terikat dengan siapapun. Jadi jangan inilah ya, jangan play victim sayang ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah ini pas di podcastnya Dr. Richard kan Dr. Richard itu kan sempat ngesepil cecetannya Inara sama ex-nya Inara kan. Nah ex-nya Inara kan ngechat gini, semoga kamu beneran udah nikah siri ya, soalnya aku punya bukti kamu HB sama laki-laki itu di lantai 3. Dan demi keamanan anak-anak aku bawa dulu ya sampai badai berita ini tuh mereda. Nah aku jadi ingat Inara itu dulu waktu masalah sama ex-nya ini, sama mantan suaminya, itu tuh dia itu sampai ngejelek-jelekin mantan suaminya di depan anaknya loh. Supaya apa ya? Supaya anaknya itu tahu kalau bapaknya tuh seperti itu. Waktu itu Inara bilang gitu tuh di podcastnya Denny Sumargo. Nah sekarang Inaranya seperti itu dan ex-nya itu tuh tahu. Bahkan dia tidak menyebar aib ex-nya itu bahkan di depan anak-anaknya sendiri loh. Bahkan dia itu pengen anak-anaknya itu nggak tahu apa yang terjadi dan pengen anaknya itu tetap safety sampai dia itu benar-benar memastikan anak-anaknya itu dalam keadaan yang mental yang baik gitu. Aku nggak ngebelain siapa-siapa ya, nggak ngebelain ex-nya atau ngebelain Inara. Cuman aku di sini mengambil suatu sikap yang siapa sih yang lebih dewasa dalam menghadapi sebuah masalah. Dulu Inara itu keluar-keluar sana sini ngejelek-jelekin mantan suaminya,
bahkan sengaja anaknya tuh biar tahu kalau bapaknya itu seburuk itu gitu loh. Tapi sekarang malah dibalas sama si X-nya ini dengan sikap yang lebih bijaksana. Dengan si X-nya itu walaupun tahu dia tetap ngekip dan tidak menjelek-jelekan ibunya di depan anak-anaknya. Satu pelajaran, apapun yang terjadi sama hidupmu, kalau kamu sudah punya anak, jangan pernah melibatkan anak-anakmu di dalam masalah dewasamu gitu. Ini aku nih udah melihat ya sama Dokter Richard ini semuanya. Yang salah itu bukan Inara loh sebenarnya. Yang salah itu lakinya. Tolong netizen yang budiman. Inara itu taunya lakinya ini belum lakinya ini duda ya, udah cerai dengan bininya, nggak tahu kalau dia itu masih punya bini. Kalau tahu nggak mungkin dong Inara mau nikah siri sama tuh laki, ya kan? Yang salah tuh lakinya loh guys. Kenapa lakinya nggak jujur berterus terang kepada Inara gitu bahwa gue belum cerai sama si Mawa ini, ya kan? Kapan cerainya? Mana surat cerainya? Inara Rusli kenapa nggak pintar dikit dong jadi cewek? Kenapa juga lu mau dibohongin sama laki-laki kayak dia? Bentukannya kayak dia. Inara. Aduh, Inara. Inara Rusli, kenapa kamu begindung? Aduh, kita itu para wanita ngefans ya sama kalian ini ya. Para artis-artis nih yang udah baik, bagus, berhijab. Kita itu loh pengen berhijab cool dari atas hingga bawah. Itu loh kita belum bisa. Tapi kenapa kamu begini ya, mengecewakan netizen kayak kita? Aduh ya Allah Inara. Oh Inara, ya ampun, kayak mana ini? Sangat amat disayangkan sekali ya Inara. Ini sih Didin, kan lupa deh mah pada rajin ibadah ya kan, pada rajin ikut kajian. Bahkan umroh aja bisa 3 kali sehari, ya kan? Bahkan ilmu agama aja menganggap satu sama lain sudah saling melengkapi, menganggap satu sama lain sama-sama beriman, ya kan? Beda sama gua yang penuh dengan dosa, ya kan? Ini mah kata ustadz yang biasa ngajarin gua ngaji. Ngaji ya, bukan kajian, ngaji ini mah. Bukankah esensi dari tujuannya menikah itu untuk mendapatkan ketenangan hidup? Nah, kalau menikah saja dengan cara diam-diam, dengan landasannya kebohongan, bukankah itu membuat khawatir dan gelisah ya? Ketenangan hidupnya biji mani. Bukankah menikah itu adalah ibadah sepanjang hidup? Nah, biji mani mau ibadah, kalau ketenangan hidup aja kagak didapat. Yang ada juga cuma gelisah dan khawatir. Ayo biji mani dong. Ya lagi-lagi ini mah kata ustadz yang biasa ngajarin gua ngaji. Sembunyikanlah lamaranmu, syiarkanlah pernikahanmu, umumkanlah perceraianmu agar tidak menjadi sebuah fitnah. Karena sebuah pernikahan seharusnya dilandasi dengan kejujuran dan tanggung jawab. Itu mah kata ustadz yang biasa ngajarin gua ngaji ya. Koreksi aja kalau gua salah. Ya maaf, gua mah bocah, kagak ada ngerti-ngertinya acan gitu ya. Lagi-lagi ini mah kata ustadz yang biasa ngajarin gua ngaji ya. Kan katanya dalam memilih pasangan itu lihat akhlaknya, lihat ibadahnya, lihat agamanya, lihat imannya, dan lain sebagainya. Nah, apakah berbohong termasuk akhlak yang baik? Apakah mengkhianati atau berkhianat atau tidak amanah termasuk golongan manusia beriman apa kagak ya? Ya maaf kalau gue salah, ini mah kata ustadz yang biasa ngajarin gue ngaji. Gue mah kagak ada maksud dan tujuan apapun, kagak lebih, kagak kurang, kagak kali-kalian apalagi pembagian.
Nah, kebetulan aja nih, gue nih dapet nasehat dari ustadz yang biasa ngajarin gue ngaji. Katanya begini, sebaik-baiknya seseorang akan dijodohkan dengan sebaik-baiknya manusia. Seburuk-buruknya seseorang akan dijodohkan dengan seburuk-buruknya manusia. Katanya begitu. Jadi, seseorang yang baik akan dijodohkan dengan jodoh yang baik. Seseorang yang buruk akan dijodohkan dengan seseorang yang buruk. Kalaupun ada seseorang yang baik berjodoh dengan yang buruk, maka itu adalah sebuah ujian. Yang baik akan menjadi buruk atau yang buruk akan menjadi baik. Itu kata ustadz yang biasa ngajarin gua ngaji ya. Nasihatnya begitu.